Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update informasi-informasi yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency, terutama beberapa informasi-informasi yang memiliki nilai-nilai negatif. Karena baru-baru ini ada sebuah pengumuman dari regulator Amerika Serikat, dia telah menyatakan lebih dari 68 aset cryptocurrency yang dinyatakan sebagai aset sekuritas. Tentu ini sangat mengerikan sekali dan bahkan bukan hanya sekedar mengenai beberapa aset cryptocurrency yang akan kita bahas. Begitu juga dengan salah satu platform yang baru saja gulung tikar dengan adanya keputusan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak mensurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, baru tadi pagi gue telah memberikan suatu informasi dan juga mention buat teman-teman semua, khususnya untuk para user dari exchange Huobi, harap diperhatikan dan juga lebih waspada kembali. Namun kali ini nyatanya gue bakal update kembali mengenai beberapa news-news negatif yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Tetapi kenapa ini harus gue sampaikan agar teman-teman lebih waspada kembali dengan adanya suatu news-news seperti ini. Walaupun informasi dan juga keputusan-keputusan yang akan gua bahas kali ini hanya berlaku di negara Amerika Serikat, tetapi tentu ini pun akan berdampak secara meluas, khususnya untuk para investor yang berinvestasi di sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu informasi yang pertama, di mana sekarang ada sebuah pengumuman dari pihak regulator Amerika Serikat yang telah menyatakan lebih dari 60-an aset cryptocurrency yang masuk ke dalam aset-aset sekuritas. Namun ada sebuah informasi juga dari data CoinGecko dan juga dia telah memfilter sebetulnya hanya sekitaran 24 aset cryptocurrency saja. Jadi menurut pendataan tersebut antara SEC dan juga CoinGecko ini sangat-sangat berbeda. Tapi justru dari CoinGecko sendiri ketika kita berpatokan terhadap pengumuman pertamanya mungkin lebih dari 25 ribuan aset cryptocurrency yang akan masuk ke dalam zona aset sekuritas yang notabene itu berada di bawah kekuasaan regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Dan untuk informasi yang kedua, di mana ada salah satu platform yang rela harus gulung tikar dengan adanya suatu keputusan dan juga perlakuan dari negara Amerika Serikat. Bahkan paling telat itu tanggal 2 September untuk beberapa user harus sesegera mungkin memindahkan aset cryptocurrency mereka ke beberapa bursa yang lain yang masih menyediakan layanan untuk memperjualbelikan aset-aset cryptocurrency. Nah, jadi informasi kali ini sangat mengerikan sekali dan ketika ditotalkan dengan nilai USDT lebih dari 84 miliar US dollar dari beberapa aset cryptocurrency yang masuk ke dalam zona kekuasaannya SEC ataupun regulator Amerika Serikat. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang bermampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi. Melihat kondisi market cryptocurrency by data CoinMarketCap hari ini masih tetap berada di zona sideways dan bahkan rata-rata altcoin hari ini masih dalam tahap koreksi. Walaupun beberapa altcoin yang terjadi koreksi hari ini tidak terlalu mengalami penurunan yang begitu signifikan, tetapi ketika kita melihat dan juga mengakumulasi dari beberapa hari yang lalu hingga sejauh ini, mungkin penurunannya sudah terasa. Walaupun dalam sebuah volume perdagangan di CoinMarketCap mengalami kenaikan sekitar 42,58%, begitu juga dalam sebuah market cap industri cryptocurrency secara global masih dalam tahap kenaikan 0,23%. Di sini ada Bitcoin yang sedang terjadi kenaikan 0,50%, namun dalam sebuah harga masih berada di area 29.170,25 US dollar. Di sini ada Ethereum sedang terjadi koreksi, ada XRP, Dogecoin, Cardano dan juga beberapa altcoin yang lain. Lebih banyak beberapa altcoin yang hari ini sedang terjadi koreksi dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media cointelegraph.com yang telah membagikan beberapa aset-aset cryptocurrency yang berada di bawah kekuasaannya regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Jadi di sini untuk CoinGecko sekarang memiliki indeks untuk token kripto yang diduga sebagai sekuritas. Dan menurut CoinGecko, kripto senilai hampir 85 miliar dolar termasuk dalam kategori dugaan sekuritas SEC. Nah, jadi sekarang dari platform CoinGecko sendiri, dia telah memiliki filternya tersendiri ketika dari beberapa user ataupun investor ingin mengecek kira-kira aset cryptocurrency apa saja yang telah dinobatkan masuk ke dalam zona aset-aset cryptocurrency sekuritas.
Jadi buat kalian tinggal masuk ke dalam data CoinGecko, kalian bisa memfilter dan kalian akan menemukan beberapa aset-aset cryptocurrency yang masuk ke dalam aset sekuritas. Dan bahkan menurut data CoinGecko sendiri, dari beberapa aset cryptocurrency yang dimasukkan ke dalam zona aset sekuritas hampir mencapai 85 miliar US dollar. Tentu ini banyak sekali dan mungkin buat teman-teman semua sudah tahu apa saja koin-koin yang populer yang telah dimasukkan ke dalam zona aset sekuritas oleh regulator Amerika Serikat. Di antaranya ada ADA, Solana, Polygon Matic, BNB, dan beberapa altcoin yang lain. Namun ternyata lebih dari 60-an aset cryptocurrency yang berada di dalam zona aset sekuritas. Dan di sini menurut CoinGecko sendiri telah meluncurkan indeks baru untuk melacak token kripto terbesar yang dipandang sebagai sekuritas yang mungkin oleh Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini. Jadi kalian tinggal masuk ke dalam platform CoinGecko, kalian tinggal tap bagian top Allocated SEC Securities Coin by Market Cap. Jadi kalian tinggal tap fitur yang ini, kalian akan menemukan beberapa aset cryptocurrency yang berada di dalam zona aset sekuritas. Di antaranya di sini ada BNB, Cardano, Solana, Tron, Polygon Matic, Binance USD, Cosmos, Filecoin, dan juga beberapa aset-aset cryptocurrency yang lain, karena di sini hanya sebagian altcoin saja yang bisa ditampilkan dalam sebuah picture dari media Cointelegraph.com. Dan seorang juru bicara CoinGecko mengatakan kepada Cointelegraph bahwa indeks diluncurkan pada minggu pertama bulan Agustus dan dibangun dengan menyusun pilihan token paling terkenal yang telah dianggap sekuritas oleh SEC dalam tuntutan hukum sebelumnya. Dalam sebuah tuntutan hukum terbarunya terhadap raksasa pertukaran cryptocurrency Coinbase dan juga Binance, regulator keuangan meningkatkan jumlah token yang dilihatnya sebagai sekuritas menjadi 68 aset cryptocurrency. Sementara menurut CoinGecko hanya mencantumkan 24 aset cryptocurrency saja. Menurut halaman CoinGecko, token teratas yang termasuk dalam litigasi SEC dari ruang kripto mencakup setidaknya 84,9 miliar dolar dari seluruh pasar. Sekitar 7,5% dari total market cap pasar cryptocurrency senilai 1,21 triliun US dollar. Nah, jadi di sini di dalam sebuah tuntutan terbarunya terhadap raksasa pertukaran cryptocurrency Coinbase dan juga Binance, ternyata di sini SEC sendiri ataupun regulator Amerika Serikat telah menambahkan jumlah aset cryptocurrency yang dimasukkan ke dalam zona aset sekuritas. Yang sebelumnya hanya sekitar 24 aset cryptocurrency saja, namun dalam updatean terbarunya telah mencapai 68 aset cryptocurrency yang berada di dalam zona aset sekuritas yang telah ditentukan oleh regulator Amerika Serikat. Dan bahkan di sini menurut data dari CoinGecko sendiri ya, jadi setidaknya memakan sekitar 84,9 miliar dolar dari total seluruh market cap industri cryptocurrency secara global dengan nilai persentatifnya 7,5%. Karena dari total market cap industri cryptocurrency secara global saat ini mencapai 1,21 triliun US dollar. Dan yang paling menariknya sekali, sementara itu Ketua SEC Gary Gensler setelah berusaha keras untuk mengklarifikasi bahwa sebagian besar aset kripto harus dianggap sekuritas. Dan setelah sebelumnya mengklaim bahwa segala sesuatu selain Bitcoin adalah sekuritas dan dengan demikian berada di bawah wewenang ACNC. Jika Gensler benar, itu berarti hampir setiap dari sekitar 25.500 cryptocurrency yang telah terdaftar di platform data CoinMarketCap akan diatur oleh SEC. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan, walaupun sampai dengan sejauh ini yang telah ditentukan oleh SEC ataupun regulator Amerika Serikat, hanya sekitar 68 aset cryptocurrency saja yang berada di dalam zona aset sekuritas. Namun ketika dipukul rata dan ketika ditotalkan secara menyeluruh dari semua aset cryptocurrency yang ada di muka bumi ini ataupun yang ada di dunia, dan bahkan mungkin di sini hanya tertera dari data platform CoinMarketCap saja, lebih dari 25.500 aset cryptocurrency yang akan berada di bawah kekuasaannya regulator Amerika Serikat. Nah, jadi kalian bayangkan 25.500 aset cryptocurrency, masa iya tidak ada koin-koin ataupun token yang kalian hold? Jadi gua rasa buat kalian harus tetap lebih waspada kembali dengan kejadian-kejadian dan juga news-news mendatang, kira-kira akan ada dampak apa terhadap market cryptocurrency dan juga beberapa aset-aset kripto yang sedang kita pertahankan atau yang sedang kita investasikan hingga sejauh ini. Bukan berarti di sini kita menakut-nakuti ya, karena memang ini hanya berlaku di negara Amerika Serikat saja, tetapi tentu ini akan mencuat kemana-mana dan juga menyebar luas
ke beberapa negara-negara bagian yang lain. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun masih diupdate juga oleh media Cointelegraph.com yang telah membagikan suatu informasi bahwa salah satu platform tersebut terpaksa harus gulung tikar dan juga menutup pelayanan perdagangan untuk aset-aset cryptocurrency di dalam platform tersebut. Jadi di sini nama platformnya adalah Revolut untuk menangguhkan layanan cryptocurrency di US, dan penangguhan layanan cryptocurrency Revolut di Amerika Serikat akan mempengaruhi 1% dari total basis pengguna global mereka, kata perusahaan itu. Nah, jadi di sini nama bursanya adalah Revolut yang akan menangguhkan layanan cryptocurrency di negara Amerika Serikat. Karena tentu ini pun berdampak dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, apalagi dengan pengetatan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan oleh negara Amerika Serikat. Bahkan kali ini pun mengenai tuntutan Coinbase dan juga Binance masih belum rampung, kira-kira sudah sejauh mana gitu ya, mengenai tuntutan-tuntutan yang telah menimpa terhadap kedua bursa terbesar di dunia. Namun ternyata di sini Revolut telah mengambil keputusan terlebih dahulu, dia harus terpaksa menutup pelayanan untuk perdagangan dari aset-aset cryptocurrency di dalam platformnya. Perdagangan ramah mata uang kripto neobank Revolut menyelesaikan layanan kriptonya di negara Amerika Serikat di tengah ketidakpastian peraturan yang sedang berlangsung. Dan segera setelah mengumumkan penghapusan sebagian aset digital tertentu di dalam platformnya, Revolut mengambil keputusan untuk menangguhkan semua layanan kripto untuk pengguna Amerika Serikat. Dan kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan kepada Cointelegraph pada tanggal 4 Agustus kemarin, bersama dengan mitra perbankan Amerika Serikat, Revolut akan bekerja untuk menangguhkan akses ke cryptocurrency melalui platformnya mulai 2 September mendatang, dan perusahaan kemudian akan sepenuhnya menutup layanan kripto pada 3 Oktober mendatang. Dan itu yang telah disampaikan kata juru bicara bank online, menambahkan akses cryptocurrency melalui Revolut akan dinonaktifkan sepenuhnya, dan juga pelanggan US tidak lagi dapat membeli, menjual, atau menahan cryptocurrency apapun. Nah, jadi sudah jelas sekali, bahkan sudah dimulai dari hari sekarang atau pertanggal 4 Agustus kemarin, bahwa platform tersebut telah menangguhkan tidak ada transaksi sama sekali di dalam platform tersebut untuk beberapa user yang ingin mencoba untuk melakukan transaksi penjualan, pembelian, ya intinya perdagangan untuk aset-aset cryptocurrency. Dan nantinya kemungkinan ini akan diberlakukan pada tanggal 2 September mendatang untuk beberapa user yang kemungkinan harus memindahkan aset-aset mereka ke beberapa bursa yang lain yang masih menyediakan layanan perdagangan untuk aset cryptocurrency. Dan untuk deadline terakhirnya pada tanggal 3 Oktober. Jadi untuk tanggal 3 Oktober ini sama sekali perusahaan tersebut itu tidak akan menyediakan layanan untuk perdagangan, penjualan, dan bahkan menahan aset-aset cryptocurrency di platform neobank. Karena pernyataan yang telah disampaikan oleh juru bicara dari neobank ataupun bank online Revolut ini sudah jelas sekali bahwa akses cryptocurrency melalui Revolut akan dinonaktifkan sepenuhnya, dan juga pelanggan Amerika Serikat tidak lagi dapat membeli, menjual, ataupun menahan cryptocurrency apapun. Nah, jadi dengan adanya suatu ketentuan seperti ini, tentunya ini akan merugikan secara sepihak. Terutama untuk si platform neobank Revolut ini, dia tidak akan mendapatkan keuntungan tambahan ataupun profitable yang akan didapatkan dengan beberapa layanan-layanan untuk perdagangan aset cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.